Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang sistem kendali proses, tentang mata kuliah sistem kontrol. Beranggotakan, yang pertama ada Haura Amelia Soluha, yang kedua Andres Setiawan, yang ketiga Muhammad Rizky. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu sistem kendali temperatur. Sistem kendali temperatur adalah jenis sistem kontrol yang secara otomatis dan manual mengontrol temperatur suatu objek atau manual. Sistem kendali temperatur manual. Dalam kontrol manual, operator secara berkala membaca temperatur proses dan menyesuaikan masukan panas atau pendinginan ke atas atau bawah untuk mendorong temperatur ke nilai yang diinginkan. Kontrol manual dapat digunakan dalam aplikasi non-kritis, di mana perubahan kecil pada variabel yang dimanipulasi menyebabkan proses berubah secara perlahan dengan jumlah yang kecil. Sistem kendali temperatur otomatis. Variabel yang dikendalikan dalam hal ini temperatur diukur dengan sensor yang sesuai seperti termokopel, RTD, termistor, atau biometer inframerah dan diubah menjadi sinyal yang dapat diterima oleh pengontrol. Adapun alur prosesnya. Pada gambar di samping menjelaskan alur prosesnya. Pertama, temperatur indikator berupa termokopel mengukur temperatur T atau aliran. Nilai T akan dibandingkan dengan set point TSP, yaitu temperatur yang diinginkan. Controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Berdasarkan sinyal ini, kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. Mekanisme kendali yang tepat adalah apabila T naik atau turun, maka kontrol valve akan menutup atau membuka. Pengaplikasiannya, di sini ada 4 dalam pengaplikasiannya. Yang pertama yaitu sistem security keamanan, dan yang kedua sistem valve, ketiga sistem inverter, yang keempat yaitu pompa motor. Dan sistem kendali flow. Sistem kendali flow adalah mekanisme yang mengatur aliran atau tekanan cairan untuk dapat mengelola kontrol aliran secara efektif. Digunakan katup kontrol aliran. Kontrol aliran cairan diatur karena merespon sinyal yang dihasilkan oleh perangkat independen seperti pengukur suhu serta pengukur aliran. Di sini ada pun alur prosesnya. Pada gambar di samping menjelaskan bahwa alur prosesnya. Flow indikator mengukur flow rate aliran F. Nilai F akan dibandingkan dengan set point VSP, yaitu kecepatan aliran yang diinginkan. Controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Berdasarkan sinyal ini, kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. Mekanisme kendali yang tepat adalah apabila F naik, maka kontrol valve akan menutup. Sebaliknya, apabila F turun, maka kontrol valve akan membuka. Pengaplikasiannya ada 2. Yang pertama sistem pengendalian filling unit LPG, yang kedua sistem dispenser SPBU. Sistem kendali atau sistem kendali level. Sistem kendali level adalah sistem yang dirancang khusus untuk mengontrol level. Tujuan utama yang dimiliki oleh sistem ini adalah untuk mengontrol laju pompa yang mengalirkan cairan sehingga dapat mencapai tingkat yang diinginkan. Adapun alur prosesnya. Level indikator mengukur ketinggian H di dalam tangki. Nilai H akan dibandingkan dengan set point HSP, yaitu ketinggian yang diinginkan. Controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Berdasarkan sinyal ini, kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. Mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila H naik atau turun, maka kontrol valve akan membuka atau menutup. Dan pengaplikasiannya pada pengatur ketinggian level air pada tangki distilasi air laut, tangki air di rumah, dan lain-lain. Adapun sistem kendali pressure. Sistem kendali pressure dirancang untuk mengontrol jumlah gaya yang dihasilkan oleh sistem fluida. Kendali pressure paling umum dikenal sebagai pengatur tekanan dan seperti kendali flow, tersedia dalam variasi manual dan elektronik. Di sini pun ada alur prosesnya. Pressure indikator berupa differential pressure cell mengukur tekanan P di dalam tangki. Nilai P akan dibandingkan dengan set point HSP, yaitu tekanan yang diinginkan.
Controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Berdasarkan sinyal ini, kontrol valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai. Mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila P naik atau turun, maka kontrol valve akan membuka atau menutup. Di sini ada pun pengaplikasiannya, yaitu ada dua pengaplikasian. Yang pertama pada generator uap, yang kedua pada valve pada main gas HRSG. Mungkin cukup presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saatnya membuka sesi tanya jawab. Ya, monggo. Ya, Mas, mau tanya kira-kira pengaplikasian yang paling sederhana dari sistem kontrol yang tadi sudah dijelaskan itu di apa ya, dalam bentuk apa gitu? Ini kan ada level, pressure, flow, dan temperatur. Makasih, Mas. Contoh pengaplikasian yang paling sederhana dari sistem kontrol level tekanan suhu dan flow itu mungkin pada sistem hidroponik, khususnya sistem NFT. Eh, kita dapat mengaplikasikan sistem kontrol level, temperatur, tekanan, dan flow pada sebuah sistem hidroponik, khususnya hidroponik dengan sistem NFT. Mungkin itu, Mas. Ya, terima kasih buat jawabannya, Mas. Yo. Baik, Saudara Andre, saya ingin bertanya, bagaimana Yes. untuk pengaplikasian sistem pengendalian pressure pada generator uap? Sistem pengendalian pressure ini digunakan untuk mengontrol tekanan yang ada pada tabung stem generator. Ini dikarenakan jika tekanan yang ada di dalam tabung stem generator tidak dikontrol bisa menyebabkan tabung meledak karena spesifikasi tabung stem generator yang hanya dapat menahan pressure sebesar 3 bar. Baik, terima kasih atas informasinya. Cukup pertanyaannya? Cukup.